Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, di depan saya ini ada sebuah parts komponen dari sebuah motor, dan kita bisa dengan mudah mengetahui fungsi dan cara kerja alat ini. Ini adalah sebuah pulser di motor kita yang berfungsi untuk mengatur percikan pada ujung busi. Dan alat ini sangat berfungsi sekali atau berguna sekali untuk mengatur waktu pengapian di dalam mesin. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap sistem pengapian di semua motor, baik motor injeksi maupun motor karburator. Ini ada sebuah pulser seperti ini yang berfungsi mengatur di mana saat motor kita hidupkan itu supaya bisa tepat waktu saat dilakukan pembakaran di dalam mesin. Dan di sini ada beberapa jenis dari jenis pulser ini. Ada yang bulat seperti ini, ada yang kotak, ada yang satu kabel, dan ada yang dua kabel seperti ini. Seperti ini untuk beberapa model dari pulser itu sendiri. Dan di sini untuk cara kerja atau rangkaian di dalamnya saat motor kita hidupkan, di sini ada magnet motor di dalam mesin sebelah kiri. Jika kita hidupkan di dalam mesin itu ada di magnetnya ada besi plat kotak atau pick up, di mana saat menggeser atau melewati dari ujung di besinya sini, karena ini timbul medan magnet. Saat kita gesek seperti ini dengan cepat, itu bisa mengeluarkan voltase yang sangat kecil sekali. Ini untuk memicu dari sebuah CDI atau sistem pengapian di motor. Untuk CDI, dimana saat CDI ini dialiri arus oleh mesin dari spool pengapian, itu masih tertahan di dalam CDI-nya itu sendiri, yang dimana tegangannya itu sangat besar sekali. Jadi saat dilewati oleh pick up di pulsernya ini, memicu dari CDI itu sendiri membuka dari output di dalam CDI-nya ini menuju ke coil motor. Seperti ini menuju ke input coil motor, di mana arus tegangan tinggi yang ada di dalam CDI yang tersimpan itu bisa disalurkan ke dalam input coil ini, kemudian diinduksikan dan kemudian diteruskan ke ujung businya sini, sehingga timbul percikan busi yang sangat kuat sekali. Ini prinsip dasar atau cara termudah mengetahui sebuah sistem kelistrikan pengapian di motor. Dan di sini ada beberapa hal yang bermanfaat sekali bagi teman-teman semuanya tentang beberapa jenis atau macam-macam dari CDI. Dan kebetulan untuk di sini ini adalah beberapa model atau macam-macam dari CDI AC atau CDI yang menggunakan spool mesin, yang menggunakan spool pengapian di dalam mesin, di mana arus yang dihasilkan adalah dari spool di dalam magnet. Saat kita hidupkan motornya atau kita putar magnetnya, itu menghasilkan arus yang voltasenya sangat tinggi sekali, tetapi untuk kekuatan arus atau ampere yang dihasilkan sangat kecil, karena di sini terdapat ml atau gulungan kawat 0,12 seperti itu. Dan untuk ciri-ciri CDI AC atau CDI yang menggunakan spool mesin, kita bisa mengetahui dengan mudah, dimana untuk dimensinya itu lebih kecil, ukurannya lebih kecil, karena di dalamnya sini terdapat hanya sebuah rangkaian di dalamnya, hanya sebuah untuk yang orisinil seperti ini ada sebuah IC pewaktu atau IC pengatur pemajuan pengapian di sepeda motor orisinil
dimana untuk IC-nya ini ada nomor kodenya tersendiri. Oke, MB 4213. Oke, MB 4213 ini yang untuk orisinil. Kemudian ada kapasitor ini untuk menyimpan voltase tinggi dari spool mesin, spool pengapian disimpan di sini. Dan jika pulser yang di motor itu dilalui oleh pick up, di sini gate-nya membuka dari SCR-nya, kemudian disalurkan ke coil, kemudian timbul percikan pada busi. Seperti itu fungsi dari atau beberapa ciri dari CDI AC. Dan untuk yang CDI AC yang biasa atau non orisinil itu berbeda sekali, bentuknya lebih kecil lagi, lebih simpel lagi, karena terdapat SCR. Oke, SCR biasanya itu 2P4M, kemudian elko dan beberapa diode. Oke, ini sangat sederhana sekali untuk rangkaiannya di dalamnya. Ini adalah perbedaan dari CDI biasa dan orisinil, dimana untuk CDI yang orisinil ini terutama untuk tarikannya lebih terasa, dikarenakan di dalamnya sini ada perbedaan yang sangat menonjol sekali, yaitu IC untuk memajukan pengapian di motor. Saat motor kita naikkan putarannya, terjadi percikan busi itu lebih awal, sehingga untuk motor yang orisinil itu tarikannya lebih terasa saat kita putar gasnya atau kita naikkan gasnya. Oke, seperti itu. Dan untuk beberapa macam CDI lain atau CDI yang tidak memakai spool mesin adalah CDI DC atau CDI yang menggunakan aki motor. Ini berfungsi sekali untuk video selanjutnya. Untuk CDI DC atau CDI yang menggunakan aki, ini bentuknya sangat besar sekali, dimana untuk CDI seperti ini harus bersumber dari aki 12 volt. Aki 12 volt masuk ke dalamnya sini, dalam rangkaiannya, dan kemudian dikeluarkan dari 12 volt, ditingkatkan lagi ke 220 volt, kemudian masuk ke input dari coil, kemudian dilanjutkan kabel busi dan dipetirkan di ujung businya sini. Dan ini ada beberapa ciri dari CDI DC. CDI DC ini tergolong lebih besar dari CDI AC. Untuk bentuk fisiknya lebih lebar. Ini ada beberapa komponen tambahan di dalamnya sini yang membedakan antara CDI AC dan DC. Oke teman, dan di sini ada sebuah CDI punyanya Vario 110 yang lama, yang sudah mengalami kerusakan di bagian sini. Oke, ini ada timbul panas sebelumnya atau short. Dan di sini ada rangkaian di dalam CDI-nya itu sendiri dari Vario 110 ini yang sudah saya buka seperti ini. Oke, seperti ini. Ini adalah di dalamnya, di dalam CDI DC. Untuk ukurannya itu lebih besar. Oke, lebih rumit dari CDI AC, dan ada beberapa bagian di belakangnya sini. Oke, seperti ini. Dan di sini ada parts komponen dari sebuah pembeda antara CDI AC dan DC.
Dimana untuk CDI AC, maaf untuk CDI DC, di sini ada trafo seperti ini, trafo hitam kecil. Oke, ini adalah sebuah penaik tegangan dari 12 volt kemudian ke 220. Kemudian di sini ada sebuah kapasitor sama kapasitor AC. Ini kebetulan saya lepas untuk kapasitornya. Dan di sini adalah pembedanya adalah inverternya di sini. Dimana untuk inverter atau penaik tegangan itu di 12 volt, kemudian dirubah outputnya menjadi 220 volt sehingga bisa digunakan untuk menginduksi dari koilnya. Di dalam koil ini inputnya masuk ke koil 220, kemudian ada induksi secara cepat dari pulsar sini sehingga membuka jalur gate atau di SDR nya itu, sehingga terjadi voltase yang dialirkan ke koil itu secara cepat, sehingga sebelumnya itu belum ada arus atau belum ada voltase, sehingga dialiri voltase yang cukup besar kemudian secara cepat secara berulang-ulang, sehingga output tegangan dari kumparan sekunder atau output ke kabel busi itu menjadi sangat besar sekali di 10.000 volt. Oke, disalurkan kabel coil kemudian ke ujung busi. Oke teman-teman, dan di sini saya akan berbagi tips, ini berbagi pengalaman dari teman saya yang pernah memodifikasi. Oke, jika teman-teman belum menjumpai atau belum mencoba, semoga bermanfaat informasi dari teman saya ini. Bagaimana cara untuk menggabungkan dua CDI AC dan DC pada motor kita supaya bisa berfungsi dan normal, dan tentunya bisa dipakai. Ini sebagai alternatif, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, dan di sini untuk beberapa cara kita bisa melakukan dengan mudah. Di sini saya akan menggambar rangkaian dasarnya supaya lebih tidak terlalu lama untuk videonya. Oke, kita gambar dulu bos. Oke, kita gambar dulu. Di sini ada CDI AC. Untuk CDI AC itu menggunakan spool mesin. Oke, CDI AC. Oke, CDI AC menggunakan spool mesin seperti ini. Spool pengapian. Kemudian ke CDI, saya gambar seperti ini. Oke, kemudian ke CDI, ini CDI soketnya. Kemudian di sini ke pulsar atau pickup. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini ke dari pulsar. Oke, dari pulsar. Kemudian ini ke pengapian, kemudian ke coil. Oke, coil seperti ini. Oke, ke coil. Dan di sini ke ujung busi. Oke, ujung busi, untuk businya saya gambar seperti ini. Ini ke bodi motor. Ini busi. Dan di sini ke kunci kontak. Oke, kunci kontak. Oke, kunci kontak.
kunci kontak, kemudian ke off, ke bodi motor. Oke, ke bodi motor seperti ini untuk rangkaian dasar dari CDI AC. Oke, CDI AC. Oke, CDI AC. Dan untuk CDI DC kita bisa lihat dari rangkaiannya untuk CDI DC, dimana untuk CDI DC ini bersumber dari aki 12 volt. Oke, aki 12 volt, aki 12 volt, 12 volt. Ini negatif, ini positif. Kemudian ke kunci kontak, ke kunci kontak. Oke, ini, dan kemudian ke CDI. Oke, ke CDI saya gambar seperti ini untuk lebih memudahkan teman-teman. Maaf jika gambarnya ini terlalu kecil, ini langsung saya gambar. Oke, CDI DC. DC ini input dari 12 volt, kemudian langsung ke bagian sini ada coil. Oke, coil ini kita langsung ke sini. Oke, kita langsung ke sini. Oke, kita langsung ke sini. Ini untuk CDI penggabungan CDI AC dan CDI DC. Kita langsung ke sini. Kemudian di sini ada pulser tersendiri. Oke, ada pulser dari motor yang ada sebelumnya. Di motor kita yang kita umpamakan CDI AC, motornya sebelumnya CDI AC. Ini karena berfungsi tujuannya untuk mendobel jika kita ingin merubah dari CDI AC, kemudian kita on-kan ke CDI AC, ke CDI DC atau CDI yang menggunakan aki, dimana saat kita gunakan CDI DC itu berbeda sekali untuk hasilnya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa menggabungkan dari output pulser di CDI DC. Oke, CDI DC. CDI DC. Ini sebelumnya yang sini ke negatif. Oke. Oke, ke negatif yang sebelah sini. Dari CDI DC, kemudian output dari coil. Maaf, output dari pulser kita gabungkan ke sini. Oke, kita gabungkan ke sini. Oke, ini jadi satu antara CDI DC dan CDI AC. Oke, ini. Maaf jika gambarnya ini kurang rapi. Kita bisa memodifikasi atau membuat rangkaian CDI AC dan penggabungan CDI DC supaya bisa berfungsi semuanya, atau kita bisa menggunakan salah satu dari kedua CDI ini. Kita bisa pilih CDI AC maupun CDI DC. Kita bisa memodifikasi dari jalur kabel bagian pulser. Oke, bagian pulser ini kita modifikasi. Oke, di sini kita potong. Oke, kita potong seperti ini. Kemudian saya zoom dulu. Oke, kemudian kita kasih saklar atau switch, saklar on off atau pemutus dan penghubung di sebelah sini. Oke, on off seperti ini. Dan untuk saklarnya ini ada dua gabungan saklar, dimana saklarnya ini untuk titik dari saklarnya ini ada 3 pin atau 3 buah, atau ada netralnya teman. Oke, seperti ini ada 3 buah
dari titik di saklarnya jadi seperti ini. Oke, ini untuk maaf, ini perbaikan. Kita bisa memotong di jalur sini. Oke, saya gambar di sini supaya lebih mudah. Oke, seperti ini. Dan di sini, saya. Oke, seperti ini kita hubungkan yang pulser sebelah sini. Oke, seperti ini. Untuk jalur pulser dari CDI AC kita kasih titik di sini, dan untuk senter tengahnya ini ada di pulsernya sini. Oke, senter tengahnya ada di pulser, ini tidak kita gunakan yang sini. Oke, seperti ini saya hapus seperti ini, dan kita bisa gunakan seperti ini jika kita ingin mengaktifkan dari pulser yang ber-CDI AC atau bagian atas, kita hubungkan ke sini. Kemudian yang ingin mengaktifkan dari CDI DC atau CDI dari mesin, dari aki yang menggunakan aki, itu kita hubungkan dari sini ke sini. Ini. Jadi kita bisa memindah posisi dari input di pulsernya ini. Input dari kita manfaatkan input di pulser dari semua CDI, dari kedua CDI ini kita aktifkan salah satunya, di mana kita bisa melihat posisinya. Oke, untuk input dari pulser CDI AC ini kita on kan ke sini. Oke, kita gabungkan ke sini. Ini CDI AC yang di sebelah atas ini berfungsi, dan jika kita geser atau kita pindah posisi ke sini ke pulser CDI DC, ini CDI DC nya yang berfungsi. Oke, seperti itu. Semoga mudah dipahami dan tidak menjadi bingung. Dan di sini untuk posisi switchnya, oke, kita bisa gunakan switch seperti ini atau saklar. Oke, saklar seperti ini, saklar yang mempunyai 3 titik. Oke, 3 titik seperti ini. Oke, saklar geser, dimana saat kita geser ke, oke, seperti ini, saklar geser. Saat kita pindah ke sini, ini adalah yang ke pulser. Oke, ini titik tengahnya ke pulser. Ini CDI DC. Kemudian di sini CDI AC. Oke. Oke, seperti ini. Untuk posisi dari switchnya itu sendiri. Oke, jika kita geser ke sini, pulser menghubungkan ke CDI DC, ke pulser CDI DC, dan kita geser ke kiri, ini menghubungkan ke jalur pulser CDI AC. Dan di sini adalah pulser yang ke mesin kita. Oke, dan di sini ada catatan dari rangkaian seperti ini. Semoga tidak gagal paham. Untuk rangkaian di CDI AC ini biasanya pada motor shock, motor Supra lama maupun Grand atau Legenda, ini bisa gunakan cara seperti ini. Dan untuk penggunaan CDI DC atau CDI yang menggunakan aki, oke, CDI yang menggunakan aki, di sini teman-teman bisa gunakan CDI punyanya Shogun 110. Ini saya pernah coba di motor Supra saya. Oke. Dan untuk pemakaian CDI DC punyanya Shogun 110 di Supra itu berfungsi atau tarikannya itu tidak berat maupun cepat panas untuk motornya, untuk mesinnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan maupun
video yang terlalu panjang atau untuk gambarnya ini kurang rapi, mohon dimaklumi. Dan jika ada komentar atau pertanyaan bisa tulis di bawah kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.